Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi lokasi. Jadi strategi lokasi ini dibahas di mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Amelia, saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 2340509. Baik, jadi strategi lokasi ini merupakan proses penentuan tempat operasi bisnis yang paling tepat untuk mencapai efisiensi biaya, kedekatan dengan pasar, kemudahan distribusi, kemudian serta keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang dimana lokasi yang baik itu dapat menurunkan biaya operasional, meningkatkan akses pelanggan, mempercepat layanan, dan memperkuat brand. Strategi lokasi bukan hanya pemilihan tempat fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan yang pertama itu ada analisis ekonomi, kemudian potensi pasar, akses logistik, ketersediaan tenaga kerja, kemudian peraturan pemerintah. Baik, adapun tujuan strategi lokasi yang pertama itu ada meminimalkan biaya. Maksudnya itu adalah mengurangi biaya transportasi bahan baku, kemudian menurunkan biaya distribusi ke pelanggan, kemudian menghemat biaya sewa dan utilitas. Ada yang kedua itu memaksimalkan pendapatan. Maksudnya itu adalah memilih lokasi dekat pasar dengan pasar potensial. Kemudian meningkatkan trafik pelanggan dan memperbesar peluang penjualan. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Maksudnya adalah efisiensi operasional ini dapat memudahkan koordinasi logistik dan mendukung kelancaran supply. Kemudian menurunkan waktu penundaan atau delay. Yang keempat itu ada mendapatkan keunggulan kompetitif, yang dimana keunggulan kompetitif ini dapat menjadi kompetitif jika lokasinya strategis. Kemudian dekat pusat aktivitas memberikan reputasi yang positif. Yang kelima ada mendukung ekspansi jangka panjang, yang dimana ekspansi jangka panjang ini menyiapkan ruang untuk perluasan usaha, kemudian memilih kawasan yang pertumbuhannya itu sangat potensial. Setelah di pembahasan tujuan strategi lokasi ini, ada juga faktor-faktor penentu pemilihan lokasi. Yang pertama itu kedekatan dengan pasar. Maksudnya itu adalah kedekatan dengan pasar itu membuat lokasi dekat dengan pelanggan, yang mana dapat mempercepat layanan, menurunkan biaya distribusi, meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya adalah restoran harus dekat di area ramai. Kemudian yang kedua ada ketersediaan bahan baku, yang dimana ketersediaan bahan baku terutama untuk industri manufaktur, pertanian, tambang, dan makanan. Di ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini mempertimbangkan dari sisi jumlah, kualitas, keahlian, biaya tenaga kerja, kemudian tingkat suku cadang. Yang keempat ada biaya lokasi. Biaya lokasi ini termasuk ke sewa tanah atau bangunan, pajak daerah, biaya listrik atau air, kemudian gaji minimum regional. Kemudian yang kelima ada infrastruktur dan akses transportasi. Jadi maksudnya itu adalah akses transportasi harus mudah menuju ke jalan raya, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Kemudian akses logistik yang baik itu biayanya itu lebih rendah. Kemudian ada 6 regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah meliputi izin usaha, zonasi industri, pajak daerah, regulasi lingkungan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada lingkungan sosial dan keamanan.
Lingkungan sosial dan keamanan yang tinggi itu dapat meningkatkan kenyamanan yang Selanjutnya yang ketujuh, lingkungan sosial dan keamanan. Lingkungan sosial dan keamanan yang tinggi itu dapat meningkatkan kenyamanan operasional. Yang kedelapan, ada kedekatan dengan kompetitor. Ada terdapat dua strategi dalam kedekatan kompetitor. Yang pertama ada clustering, yang dimana sengaja dekat kompetitor seperti contoh pusat kuliner. Kedua, isolasi. Isolasi ini memilih lokasi yang minim dengan pesaing. Yang kesembilan ada ketersediaan teknologi dan internet. Untuk bisnis di digital dan layanan berbasis data, internet cepat sangat penting. Kemudian yang ke-10 ada faktor lingkungan. Perusahaan modern turut mempertimbangkan yang pertama ada limbah, polusi. Selanjutnya adalah jenis-jenis strategi lokasi. Yang pertama, strategi berbasis pasar, yang dimana tujuannya itu adalah dekat dengan pelanggan. Cocok untuk usaha restoran, retail, salon, laundry, kemudian minimarket. Yang kedua ada strategi berbasis bahan baku. Strategi berbasis bahan baku ini dipilih jika bahan baku sulit dipindahkan. Contoh, pabrik semen, pabrik gula, tambang, pengolahan kayu. Kemudian ada ketiga, strategi berbasis tenaga kerja. Strategi berbasis tenaga kerja ini dipilih jika membutuhkan tenaga kerja yang banyak atau keahlian tertentu. Contoh, pabrik tekstil. Strategi berbasis tenaga kerja. Strategi berbasis tenaga kerja ini dipilih jika membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam bidang keahlian tertentu. Contoh, pabrik tekstil yang mencari upah rendah, kemudian perusahaan IT yang memilih kota dengan SDM yang andal. Kemudian ada strategi minimasi biaya. Analisis ini dilakukan untuk mencari lokasi dengan total biaya rendah berdasarkan transportasi, sewa, utilitas, kemudian pajak. Ada strategi cluster atau agglomeration. Perusahaan ini sengaja memilih lokasi yang sudah ramai berbisnis untuk memanfaatkan berbagi tenaga kerja, kemudian transfer ilmu, meningkatkan permintaan area. Contoh, pusat elektronik, pusat otomotif. Yang keenam ada strategi lokasi global. Perusahaan multinasional memilih lokasi negara lain karena biaya tenaga kerja yang lebih murah, kemudian pajaknya rendah. Kemudian pasarnya itu lebih besar. Yang ketujuh ada strategi lokasi digital atau virtual location. Strategi lokasi digital atau virtual location ini di era digital membuat lokasi juga berarti lokasi server, platform e-commerce, kemudian manajemen website, optimasi SEO berdasarkan lokasi target. Kemudian metode penentuan lokasi. Yang pertama, metode faktor pembobot atau factor rating method, yang dimana metode penentuan metode faktor pembobot ini melibatkan menentukan kriteria lokasi, akses biaya pasar, kemudian memberi bobot, memberi skor, dan memilih skor tertinggi. Selanjutnya ada analisis titik impas atau break-even point location, yang dimana analisis titik impas ini membandingkan biaya tetap dan biaya variabel dari beberapa lokasi. Yang ketiga, model transportasi. Model transportasi digunakan untuk mencari biaya distribusi yang paling efisien.
Kemudian pusat gravitasi. Pusat gravitasi ini digunakan untuk menentukan lokasi gudang terbaik berdasarkan jarak dan volume pengiriman. Kemudian analisis GIS, yang dimana penggunaan peta digital untuk menganalisis demografi, lalu lintas, kepadatan penduduk, kemudian pola konsumsi. Selanjutnya ada metode heuristik. Jadi metode heuristik ini penentuan lokasi berdasarkan pengalaman, intuisi, atau pendekatan secara praktis. Kemudian ada tantangan dalam strategi lokasi. Apa aja tantangannya? Yang pertama, biaya perpindahan lokasi yang tinggi. Kemudian perubahan demografi dapat membuat lokasi tidak lagi strategis. Dan harga sewa naik dari waktu ke waktu. Kemudian ketidakpastian ekonomi dalam peraturan pemerintah. Persaingan kompetitor yang agresif di area strategis itu dapat persaingan kompetitor yang agresif di area strategis dan pertumbuhan bisnis yang memerlukan ekspansi ruang dan ketersediaan lahan terbatas di kota besar. Kemudian dampak lokasi terhadap kesuksesan bisnis. Lokasi berdampakkah terhadap kesuksesan bisnis? Yang pertama yaitu peningkatan penjualan. Lokasi yang ramai dan mudah dijangkau dapat meningkatkan probabilitas pelanggan yang datang. Kemudian penguatan brand image. Bisnis yang berada di area premium yang cenderung dipandang lebih profesional. Kemudian efisiensi operasional. Gudang dan pabrik yang strategis memotong biaya logistik yang sangat besar. Kemudian pengaruh terhadap SDM. Lokasi yang nyaman dan aman memudahkan menarik karyawan untuk berkualitas. Kemudian keberlanjutan bisnis. Lingkungan yang mendukung meminimalkan gangguan operasional. Contoh studi kasus singkat. Yang pertama itu ada Starbucks. Starbucks memilih lokasi di pusat kota, area perkantoran, kampus, kemudian mall. Mereka fokus pada foot traffic tinggi. Kemudian pabrik Toyota. Pabrik Toyota memilih lokasi yang dekat dengan pelabuhan dan akses jalan raya, yang dimana itu untuk mengefisiensi distribusi dan impor yang komponen. Kemudian Alfamart atau Indomaret. Mereka menggunakan analisis demografi dan GIS lokasi yang dipilih berdasarkan kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan potensi yang trafik dengan tinggi. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah strategi lokasi merupakan salah satu keputusan terpenting dalam sebuah bisnis karena berpengaruh langsung terhadap biaya jangka panjang, kelancaran operasional, pangsa pasar, profitabilitas, kemudian citra perusahaan. Pemilihan lokasi harus menggabungkan analisis kuantitatif atau biaya logistik, transportasi, dan kualitatif, lingkungan keamanan, regulasi, kemudian lokasi yang tepat dapat menjadi sumber keunggulan yang kompetitif yang sangat kuat.